sering kehujanan nggak? Iya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya, Mas Habib, tolong disiapkan. Di tempat duduk siap dan berdoa mulai. Al-Fatihah. Selesai. Ya Mas. Salaman wa diraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang materi apa? Iya, tentang perdagangan internasional. Apa ya Mas Muka, perdagangan internasional itu? Proses tukar menukar barang atau jasa. Proses tukar menukar barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Proses tukar menukarnya antara siapa dan siapa? Iya, antara satu negara dengan negara lain. Nah, perdagangan internasional itu erat kaitannya dengan dua aktivitas, yaitu aktivitas ekspor dan juga impor. Apa itu ekspor, Mbak Nadia? Ekspor ya, X berarti kan keluar ya. Apa itu ekspor? Mengirim atau menjual Iya, betul ya. Ekspor itu adalah aktivitas mengirim atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sebutkan ya, negara Amerika Serikat yang dikatakan sebagai negara superpower. Bisa tidak dia itu tidak melakukan impor barang dari negara lain? Bisa tidak? Tidak bisa gitu ya. Jadi antar negara itu memiliki konektivitas saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu mereka melakukan aktivitas perdagangan internasional. Nah, apa saja sih faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, kalian lihat ya. Dengan menggunakan model pembelajaran PBL, peserta didik dapat menganalisis faktor pendorong dan penghambat terjadinya perdagangan internasional dengan baik. Yang kedua, dapat memproyeksikan langkah yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi MEA atau pasar bebas dengan baik. Dan yang ketiga yaitu menyusun dan menyajikan hasil diskusi mengenai langkah yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi MEA atau pasar bebas dengan baik. Jadi nanti kalian akan melakukan aktivitas diskusi dan juga presentasi. Siap ya? Siap? Mbak Mila Iza pernah pergi ke toko buah nggak? Kamu pernah pergi ke toko buah nggak? Pernah. Di toko buah itu kamu melihat buah apel apakah hanya satu jenis atau berbagai macam jenis? Berbagai macam jenis ya. Ada apel apa saja yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah, gitu. Ada yang warnanya kayak campur kuning dan pink ya, peach ya. Gitu. Nah, buah apa yang kalian lihat di toko buah? Apakah semuanya berasal dari Indonesia? Tidak. Menurut kalian yang berasal dari Indonesia yang warna apa? Yang warna hijau. Apel mana itu namanya? Apel Malang. Betul ya? Itu. Setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Maka dari itu toko buah itu sengaja menyediakan apel nggak cuma apel yang dari Malang saja, tapi apel-apel dari negara lain. Ada orang yang suka apel lokal, contohnya apel Malang. Ada juga yang sukanya apel impor, contohnya apel Fuji misalkan, atau tidak apel yang berasal dari negara Amerika. Gitu. Kalau kalian lebih suka yang mana? Apel Malang apa apel yang mana? Apel Malang. Oh bagus ya, berarti kalian cinta program Indonesia. Ada yang suka apel yang warnanya merah
kalian amati video yang akan guru tampilkan. Benar-benar diamati dan dicermati ya, karena nanti ini akan keluar pada soal yang ada di LKPD. Masyarakat ekonomi ASEAN, kita singkat aja jadi MEA ya. Nah, MEA ini memudahkan suatu negara menjual barang dan jasa ke negara lain. Ada kerjasama dalam 3 bidang di MEA ini: ekonomi, keamanan dan politik, lalu sosial budaya. Nah, gimana dengan Indonesia? Indonesia terkenal. Oke, sekarang guru akan membagi kalian menjadi, nih jumlahnya berapa? 30. Ya, guru akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu anggotanya adalah 6 anak ya. Gitu. Ya, Bu Guru bagi secara heterogen. Guru kemarin lihatnya dari nilai PTS soal ini nanti memuat tadi soal tentang artikel dan juga soal tentang MEA. Siap ya? Guru bagikan LKPD-nya. Audio Jungle. Ya, coba ceritakan tentang ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau dari bunga, Bu Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di atas menjelaskan atau menginformasikan tentang apa melonjaknya harga gedung usai perang antara Rusia dan Ukraina diperkirakan akan makin mendorong kenaikan sejumlah produk yang menggunakannya sebagai bahan baku, misalnya mie instan hingga sereal. Berdasarkan artikel yang telah kalian baca, isi artikel menjelaskan tentang faktor pendorong atau penghambat perdagangan internasional. Jelaskan mengapa termasuk faktor pendorong atau penghambat perdagangan internasional. Artikel di atas merupakan faktor penghambat perdagangan internasional karena terjadinya peperangan. 3. Apa saja yang bisa menjadi komoditas ekspor unggulan Indonesia? Udang, alas kaki, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet, elektronika. 5. Jelaskan apa dampak yang akan didapatkan Indonesia dengan adanya MEA atau pasar bebas. Dampak positif serta bebas. 1. Meningkatkan ekspor. 2. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 3. Mendorong investasi dan lapangan pekerjaan. 4. Mendorong kemajuan teknologi. Barangkali dari teman-teman kelompok lain mau bertanya, boleh? Untuk kelompok Hasil dari Indonesia yang diekspor ke negara lain. apa mas yang keras suaranya? Kan contoh hasil Budaya. budaya Indonesia yang diekspor ke negara lain. Iya. Coba hasil budayanya apa? Batik, kain batik, terus kain tenun, ada lagi? Jepara. Ukiran dari Jepara. Ya, ada lagi nggak? Kelompok lain ada yang tahu? Ada yang tahu lagi hasil budaya lainnya? Ya, sudah cukup Mas Putra? Ya, ya. Oke, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya untuk kelompok 1. Sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Artikel di atas menjelaskan atau menginformasikan tentang apa?
dampak yang akan didapatkan Indonesia dengan adanya MEA atau pasar bebas. Dampak negatif dari MEA memudahkan masuknya barang luar negeri, akan memicu konsumenisme pada masyarakat, ketidakmampuan bersaing dapat menimbulkan kerugian dari industri lokal. Akan banyak tenaga asing membanjiri Indonesia akibat persaingan kualitas SDM. Proyeksikan langkah yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi MEA atau pasar bebas. Peningkatan daya saing ekonomi, penguatan sektor UMKM, perbaikan infrastruktur. Sudah? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Sudah menyimak ya presentasi dari teman-teman kalian gitu. Bagus-bagus sekali tadi, sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Guru tampilkan pada LKPD ya, baik itu mengenai artikel maupun mengenai tayangan video yang memuat masyarakat ekonomi ASEAN gitu ya. Tadi dari kelompok 1 tadi menyebutkan hasil ekspor Indonesia. Ternyata Indonesia juga banyak ekspor unggulannya ya. Tadi ada apa saja tadi? Batik, kalau dari hasil budaya, terus tenun tadi ya, ukiran Jepara tadi ya, itu. Sekarang kita coba membuat kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini. Tadi peperangan, betul. Apa lagi? Iya, Mas Banu, betul ya. Adanya pajak atau bea masuk yang tinggi. Terus? Pertentangan politik, apa lagi? Perbedaan harga mendorong apa menghambat? Mendorong, ayo apa lagi? Iya, adanya kebijakan proteksi, betul sekali. Selain kebijakan proteksi, iya, kuota atau pembatasan. Sudah? Nah, gimana perasaan kalian? Dalam pembelajaran pada pagi hari ini senang? Senangnya kenapa? Karena belajarnya bisa apa? Bisa berkelompok, bisa lebih fokus ya. Jadi kalian lebih suka belajar berkelompok seperti ini? Ya. Tadi sama-sama kita sudah melalui pembelajaran pada pagi hari ini, sudah diskusi, sudah juga presentasi. Sekarang kita sudah ada di penghujung pembelajaran. Gitu. Tadi kalian sudah bisa memahami semua materinya? Nah, minggu depan kita nanti akan mempelajari tentang apa ya minggu depan? Manfaat perdagangan internasional. Silakan kalian pelajari di rumah, ya. Jangan lupa terus belajar, ya. Rajin belajar supaya nanti pas ulangan setelah materi selesai itu nilainya bagus. Guru akhiri dulu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.